atau kalimat fiil. Udkhulu. Nah, di sini kita bisa wakaf di sini. Nah, jika ada hamzah wasol, maka hamzah wasol ini diharokati sesuai dengan ain fiilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzubillahi min hali ahlin nar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara wakaf dan ibtida, di mana berhenti dan memulai bacaan yang tepat. Untuk wakaf di ayat yang panjang, jika nafas kita tidak sanggup, maka bisa kita lihat di terjemahannya Al-Quran. Maka kita boleh wakaf pada tanda titik atau koma. Nanti selengkapnya akan saya jelaskan bagaimana caranya. Langsung saja kita lanjutkan bacaan kita yang kemarin. Telah sampai pada ayat 13 surah Al-Maidah. Sekarang kita lanjut pada ayat 14. Di video-video sebelumnya biasanya saya menggunakan mushaf cetakan lama. Jadi tetap kita lanjutkan saja bacaan kita sampai dengan ayat selanjutnya. Mari kita mulai dengan membaca isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menggunakan tempo tadwir, tempo sedang, untuk mempersingkat waktu. Wa minal ladzina qalu inna nasara. Di sini boleh kita wakaf karena setelahnya ada kalimat fiil. Maka jika bertemu dengan ayat yang panjang, maka bisa wakaf pada sebelum kalimat fiil. Apa maksudnya kalimat fiil? Kalimat fiil itu kata kerja. Bisa kita lihat di terjemahnya. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani. Nah, di sini ada koma. Biasanya sebelum kalimat fiil itu ada tanda koma. Kami telah mengambil. Ini sebelum kata kerja biasanya itu ada tanda koma. Bisa kita wakaf di situ. Akhadna mitsaqahum. Nah, kita juga bisa wakaf sebelum kalimat huruf. Nah, kita lihat di terjemah, kami telah mengambil perjanjian mereka. Ini ada tanda koma sebelum kalimat huruf fa. Apa itu kalimat huruf? Kalimat huruf itu tidak akan bisa dipahami jika tidak digandengkan dengan kalimat yang lain. Kalimat huruf itu tidak ada maknanya jika tidak dibarengkan dengan kalimat yang lain. Tsumma, hatta, sehingga, tsumma kemudian, wa, dan. Nah, kita bisa wakaf di kalimat-kalimat huruf itu. Karena biasanya sebelum kalimat huruf itu ada tanda koma. Fanasu hazzum mimma dzukkiru bih. Maksudnya tanda ini al-waslu aula. Wasl lebih utama daripada wakaf. Di sini tanda wakafnya terdapat pada kalimat yang diawali oleh huruf fa. Maka dari itu saya sering menyarankan jika tidak ada tanda wakaf, maka baiknya kita cari kalimat yang diawali oleh huruf fa, waw, tsumma, in. Di huruf-huruf itu kita bisa wakaf karena biasanya sebelum huruf itu ada tanda koma atau titik. Sehingga kita tidak bingung lagi mau wakaf atau ibtida, di mana memulainya, dari mana. Jika sudah titik atau koma, itu biasanya sudah mencukupi karena sudah menjadi satu kesatuan. Jadi tidak perlu kita ulangi dari ayat sebelumnya, dari tempat kita wakaf tadi. Tapi tidak selalu tanda koma seperti itu. Terkadang juga walaupun ada tanda koma tapi belum menjadi satu kesatuan, maka sebaiknya kita ulangi dari kalimat fiil atau huruf yang terdekat dari tempat kita wakaf.
yang sekiranya sudah mencukupi untuk menjadi satu kesatuan yang bagus, sehingga tidak merusak atau mengurangi keindahan sastra dalam membaca Al-Quran. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Di sini wakof sebelum huruf wawu, dan di sini ada tanda qaf dan lam. Ini wakof lebih utama, al-waqfu aula. Jadi kita lihat di terjemahan, maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Di sini ada titik. Nah, tanda al-waqfu aula seperti ini biasanya di sini ada titik. Maka wakof lebih utama, berhenti lebih utama daripada wasol. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا. Di sini kita bisa wakof karena setelahnya kata kerja, kalimat fi'il. Bisa kita lihat di terjemahannya, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan. Nah, ini kata kerja. Asli kata bayyana yubayyinu, fi'il mudhari'. Nah, sebelum kalimat fi'il di sini ada koma. Nah, kita bisa wakof di sini. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Nah, kita bisa wakof pada kalimat huruf. Wakof sebelum kalimat huruf waw. Kita lihat terjemahnya, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Dan, nah ini kalimat huruf waw, dan. Nah, ini sebelumnya ada koma, maka bisa kita wakof di sini. Wa ya'fu 'an katsir. Ini ada tanda al-waqfu aula, wakof lebih utama. Biasanya di sini ada titik. Dan banyak pula yang dibiarkannya. Ini ada titik. Jadi lebih utama, kalau titik itu lebih utama kita wakof daripada wasol. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Nah, di sini kita bisa wakof sebelum kalimat huruf waw. Kita lihat terjemahan, di situ biasanya ada tanda koma. Keridhoannya ke jalan keselamatan. Nah, ini ada tanda koma sebelum kalimat huruf waw. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idhnih. Nah, ini kita wakof sebelum kalimat huruf dan. Sebelum waw biasanya ada koma. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Bi'izni, dengan izinnya. Di sini ada koma. Kita bisa wakof karena ini sudah satu kesatuan. Jadi tidak perlu kita ulangi dari
ayat sebelumnya. Tapi kita langsung lanjutkan saja. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masihu ibnu Maryam. Ini ada tanda al-waqfu aula, berhenti lebih utama daripada wasol. Biasanya tanda seperti ini itu di Al-Quran terjemahan ada titik. Allah dialah Al-Masih putra Maryam. Nah, ini ada titik. Qul faman yamliku minallahi syai'a. Nah, di sini kita bisa wakaf dulu karena ini tanda wakafnya masih jauh. Kita wakaf dulu pada kalimat huruf in, jika. Sebelum kalimat huruf biasanya ada tanda koma, bisa kita lihat. Qul famay, ini. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah? Nah, di sini ada koma, jika. In arada an yuhlikal masih ibn Maryam wa ummahu wa man fil ardi jami'a. Ini ada tanda wakaf lebih utama daripada wasol. Biasanya di situ ada titik. Jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi. Nah, kalau nggak titik biasanya tanda tanya atau tanda seru. Nah, ini bisa kita wakaf. Lebih baik wakaf daripada wasol. Maka ada tanda seperti ini, al-waqfu aula. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ini lagi ada tanda al-waqfu aula. Wakaf lebih utama. Wa ma bainahuma. Nah, di antara keduanya. Di sini ada titik. Maka lebih baik wakaf daripada wasol. Yakhluqu ma yasha'. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Titik. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lanjut ke ayat selanjutnya. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ. Jika nafas tidak mencukupi, jika darurat, bisa kita wakaf di sini sebelum domir munfasil. Kita wakaf di sini karena biasanya ada koma. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, nah ini ada koma. Kami adalah anak-anak Allah. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Ada tanda wakaf lebih utama daripada wasol. Biasanya ada titik. Nah ini titik. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Ada tanda wakaf. Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Nah, ini ada tanda tanya. Biasanya tanda tanya atau tanda seru itu lebih baik wakaf daripada wasol. Bal antum basyarum mimman khalaqa. Nah, ini
Ini tanda wakofnya sebelum kalimat fi'il. Ada tanda wakof lebih utama, biasanya ada titik yang dia ciptakan. Nah, ini ada titik. Dia mengampuni, yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Ada tanda wakof, lebih baik berhenti daripada wasol. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan menyiksa siapa yang ia kehendaki. Titik. Ini wakofnya sebelum huruf waw. Jadi kita bisa wakof jika tidak menemukan tanda wakof pada kalimat huruf, sebelum kalimat huruf, atau kalimat fi'il sebelum kalimat fi'il. Biasanya di situ ada tanda titik atau koma. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Dan kepadanya semua akan kembali. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna. Di sini bisa wakof setelahnya ada kalimat fi'il. Yubayyinu, menjelaskan. Nah, ini menjelaskan. Sebelum kata kerja ada koma, maka bisa kita wakof di sini. Yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Nah, di sini bisa wakof juga karena setelahnya ada kalimat huruf. Agar, jika. Nah, sebelum kalimat huruf biasanya ada tanda koma. Nah, ini tanda koma. Agar. Antaqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Nah, di sini wakofnya sebelum huruf fa, sebelum kalimat huruf. Ada tanda al-waqfu aula, berhenti lebih utama daripada wasol. Ini ada titik. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Sungguh telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Titik. Maka al-waqfu aula, wakof lebih utama. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Di sini ada tanda ain. Maksudnya selepas ayat ini nanti sudah berbeda pembahasan. Karena dalam satu Al-Quran itu ada beberapa kisah yang terdapat dalam satu surah. Maka diberi tanda ain seperti ini, menunjukkan bahwa selepas tanda ini itu sudah ganti cerita, sudah beda pembahasan. Makanya para ulama terdahulu jika menghatamkan Al-Quran dalam sholat, biasanya mereka akan ruku selepas membaca Fatihah dan ayat Al-Quran dan bertemu dengan tanda ain ini. Kemudian mereka ruku sampai pada tanda ini. Kemudian ayat selanjutnya ini nanti akan dilanjutkan lagi pada rakaat kedua. Lanjut. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum. Nah, kita wakaf di sini karena wakafnya masih panjang, kita boleh wakaf sebelum kalimat huruf. Idh ja'al, idh ini kalimat huruf. Biasanya sebelum kalimat huruf itu ada koma, ada tanda koma.
ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai idz ja'ala fikum. Nah, di sini ada koma di antaramu. Tidak boleh kita wakaf di sini. Ni'matallah, ya kurang tepat. Lebih tepatnya kita wakaf sebelum kalimat huruf idz. Nah, di sini ada tanda koma. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. Nah, di sini ada tanda waqaf mamnu', larangan untuk berhenti. Tapi ini tidak berlaku secara mutlak. Jika darurat nafas kita tidak mencukupi, maka kita bisa juga waqaf di sini. Muluka, sebagai orang-orang merdeka. Nah, di sini ada koma. Tanda wakaf ini ada koma, kita bisa juga wakaf di sini. Jadi wakaf mamnu itu tidak berlaku secara mutlak. Boleh kita wakaf di sini jika darurat nafas kita tidak mencukupi. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Nah, di sini bisa wakaf sebelum kalimat huruf waw. Masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Sebelum dan ini ada koma. Wala tartad ala adbarikum, dan janganlah kamu berpaling ke belakangmu. Di sini ada koma. Sebelum kalimat huruf fa ini ada koma. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Ini ada koma. Fatanqalibu khasirin, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Ini ada tanda wakaf. Al-waslu Allah, wasl lebih utama daripada waqaf. Ini ada tanda koma sebelum huruf waw. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Ini ada koma. Wa inna, kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Titik. Di sini. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Sini ada titik. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Jadi wakafnya tadi sebelum kalimat huruf fa. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab. Kita bisa wakaf di sini sebelum kalimat fi'il udkhulu. Kita lihat pada ayat 23. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Udkhulu alaihimul bab, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Ya, kita bisa wakaf di sini. Nah, di sini ada hamzah wasol.
Jika dia berada pada awal kalimat, maka dia terbaca. Harokatnya mengikuti pada ain fiilnya. Di sini dakhala yadkhulu, udkhulu. Di sini ain fiilnya itu huruf kha. Ini berharokat dhammah, maka hamzah wasolnya diharokati dhammah. Udkhulu. Jika kita wasol, maka dia tidak terbaca. Alaihi madkhulu. Nah, dia tidak terbaca karena kita wakof. Nah, kita wakof karena nafas kita tidak mencukupi, kita bisa wakof pada sebelum kalimat fi'il karena di situ ada koma. Ini yang telah diberi nikmat oleh Allah. Di sini ada koma. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Udkhulu alaihimul bab. Ini wakofnya sebelum kalimat huruf fa. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. Nah, di sini ada tanda wakof mamnu. Karena ada daun waru di sini, ada tanda daun waru di bawah wakof mamnu, maka kita bisa wakof di sini karena di sini ada titik. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Fa innakum ghalibun. Di sini kamu akan menang. Ada tanda daun waru, itu seperti hati terbalik. Di sini maksudnya ada perbedaan pendapat menurut Imam Qiraah Sab'ah. Ada yang mengatakan ini sampai sini itu beda ayat, jadi sampai sini satu ayat, ini ayat yang lain. Nah, menurut Imam Hafiz ini satu ayat, maka diberi tanda seperti ini karena ada khilaf, perbedaan pendapat para ulama. Di sini ada beda ayat, maka diberi tanda daun waru seperti ini. Maka kita bisa wakof di sini. Sebelumnya ada setelah wakof itu ada kalimat huruf dan. Maka jika kita membaca Al-Quran dan tidak menemukan tanda wakof, maka kita cari kalimat huruf. Nah, kita boleh wakof sebelum pada kalimat huruf atau kalimat fi'il. Udkhulu. Nah, di sini kita bisa wakof di sini. Nah, jika ada hamzah wasol, maka hamzah wasol ini diharokati sesuai dengan ain fiilnya. Huruf ketiga dari huruf asli. Ini dakhala. Huruf aslinya dakhala, masuk. Atau diartikan di sini sebagai serbulah, maksudnya masuklah. Dakhala. Ain fiil itu maksudnya huruf tengahnya, huruf ketiga dari awal. Huruf asli dakhala. Nah, ini ain fiilnya berharokat dhammah, maka hamzah wasolnya diharokati dhammah. Udkhulu. Uqtulu Yusufa. Ada pada surah Yusuf. Uqtulu Yusufa pada awal ayat itu. Hamzah wasol diharokati dhammah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim.